Kita untuk membuat konten itu butuh effort loh. Apalagi yang kita harus ngundang bintang tamu, kita harus podcast sama orang, itu kan kita butuh effort yang mencocokin jadwalnya juga susah. Tapi ketika konten kita diambil tanpa izin, ya minimal kalian tulislah sumbernya dari mana. Jadi kita sebagai konten kreator juga ngerasa oke, dihargai juga gitu loh. Dan kalian kan juga ngambil konten kita kan juga, kalian kan juga butuh berita juga kan. Itulah maksud gue. Kemarin juga ramai juga tentang kasusnya Agnes Monica yang katanya dituntut 1,5 miliar ya oleh pencipta lagunya Ari Bias karena dia menyanyikan lagu Bilang Saja di 3 tempat yang berbeda, katanya tanpa izin atau belum bayar royalti atau gimana. Oke, masih bersama gue Rizky, yang pastinya di Monolog With Me, Rizky Bliss, yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Kali ini, di monolog kali ini gue akan membahas tentang sesuatu yang lumayan sekarang lagi ramai, tentang hak cipta. Yang seperti kita sama-sama tahu, sekarang lagi kemarin ini sih, beberapa hari yang lalu, ramai di sosial media, tentang Chelsea Jakarta 48 yang mengcover lagu, bukan mengcover lagu sih, sebenarnya itu lagu dari Jakarta 48, cuman dia mengambil, yang konon katanya mengambil musik gitar, yang background gitar itu yang diakui punya dirinya. Dan kebetulan ada netizen yang pada bilang, oh ini punyanya si Vicky ya, kalau nggak salah ya, pemain musik gitarnya ya. Yang punya, ini kenapa diakui punya dia nih? Harusnya ditulis dong sumbernya dari mana, di mana, di mana. Dan akhirnya Chelsea Jakarta 48, dia sudah melakukan permohonan maaf, yang dia mengakui kalau dia mengulik, dan kebetulan katanya dia pemain gitar tapi suaranya terlalu kecil, jadi yang kedengaran adalah si pemain gitar dari yang memainkan gitarnya tersebut. Oke, dan juga bicara tentang hak cipta juga kemarin juga ada yang sempat ramai juga dari podcastnya Thorik Halilintar yang katanya menurut netizen itu adalah ngejiplak percis dari PWK yang konsepnya ada warung-warung, ada podcast ngobrol. Kalau nggak salah kemarin gue lihat dia podcast dengan bintang tamu Cinta Laura ya. Dan kayaknya cuma 1 episode nggak sih? Kayaknya cuma 1 episode, habis itu udah nggak ada lagi kontennya. Gue juga nggak tahu kenapa. Apakah memang itu hanya dibikin 1 episode? Apakah karena komentar dari netizen yang bilang, oh ini percis nih jiplak dari si PWK. Nah, gue juga kurang paham. Terus juga ada Rico D yang konten kreator plagiat yang katanya sudah diakui atau dia sudah mengakui kalau dia plagiat, kalau itu adalah lukisan, dan dia sudah mendapat sanksi juga. Kasus lainnya seperti yang gue alami pribadi, gue pada saat pandemi itu sering banget kan bikin podcast di belakang layar, gue ngundang tamu-tamu di belakang layar, manajer artis, dan pada saat itu pandemi mungkin beberapa media-media online susah untuk menghubungi atau mewawancara dari sumbernya langsung, dan konten gue ini juga sering banget diambil oleh akun-akun gosip dan juga media-media online. Sebenarnya gue gak ada masalah, tapi yang bikin gue masalah di sini adalah ketika beberapa akun media online itu tidak menuliskan sumbernya dari YouTube Bliss Entertainment. Karena kita sama-sama, ini curhatan kita ya sebagai konten kreator ini menurut gue, dan gue yakin beberapa konten kreator lain juga merasakan hal yang sama. Kita untuk membuat konten itu butuh effort loh. Apalagi yang kita harus ngundang bintang tamu, kita harus podcast sama orang, itu kan kita butuh effort yang mencocokin jadwalnya juga susah. Tapi ketika konten kita diambil tanpa izin, ya minimal kalian tulislah sumbernya dari mana. Jadi kita sebagai konten kreator juga ngerasa oke, dihargai juga gitu loh. Dan kalian kan juga ngambil konten kita kan juga, kalian kan juga butuh berita juga kan. Itulah maksud gue. Jadi kalau menurut gue alangkah baiknya kita sebagai entah itu konten kreator, entah itu sebagai media ataupun sebagai apapun itu, ketika kalian mengambil konten orang, entah itu mengambil musiknya, entah itu kalian mengambil beritanya, kalian tulislah sumbernya kalau kalian memang tidak bisa untuk izin terhadap konten kreator tersebut atau artis atau YouTuber dan lain-lain. Ya. Oke, di sini akan ngejelasin apa sih perbedaan antara inspirasi konten atau pencurian konten. Nah, untuk kasus yang tadi itu sama halnya dengan pencurian konten ya. Dengan kalian mengambil konten tanpa izin, terus kalian menyebarkannya, seolah-olah diakui itu adalah konten kalian. Itu namanya pencurian konten. Tapi kalau inspirasi konten itu biasanya kebetulan ya gue juga punya tim lah di sini kan, YouTube Bliss Entertainment, di mana mereka mencari apa sih yang lagi update sekarang, atau kalian tim gue ini melihat apa sih
konten-konten kreator yang pembahasannya seru, secara desainnya bagus, secara gambar teknik editingnya bagus, terus bintang tamunya juga yang bagus, itu namanya inspirasi konten. Jadi tim gue ini mencari inspirasi kira-kira apa yang kira-kira bisa digabungkan dari beberapa sumber-sumber tersebut buat dijadikan sebuah konten yang kita buat. Ya, jadi inspirasi konten ini, jadi mereka melihat atau kita melihat inspirasi dari sumber-sumber konten kreator buat kita jadikan konten dengan kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dan itu gue setuju kalau itu ya. Tapi yang pasti kalian tidak boleh benar-benar sampai menjiplak plek. Ya, itu menurut pengamatan gue. Terus gimana sih caranya menghindari pelanggaran hak cipta? Yang pasti tadi kalian harus ATM 1, amati, tiru, modifikasi. Terus kita gue ini sebagai konten kreator yang aktif di YouTube, gue belilah copyright untuk musik di YouTube. Ya, biasanya kita beli copyright supaya untuk menghindari hak cipta tersebut. Jadi biasanya kita langganan tuh per tahun untuk kayak kita ngambil backsoundnya, OBB, musik dan lain-lain tuh kalau konten kita yang di Mabar itu kita beli. Ya. Terus juga apa sih pentingnya hak cipta di dunia entertainment? Seperti kita sama-sama tahu, hak ciptanya sekarang udah dilindungi oleh Undang-Undang 28 tahun 2014, di mana tentang hak cipta mengatur pembayaran royalti untuk pencipta lagu di Indonesia dengan menggunakan sistem kolektif yang disalurkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Ini maksudnya gimana sih tentang LMKN ini? Oke, gue jelasin di sini. Kebetulan kita di Bris Entertainment ini sebagai artis manajemen, sebagai production house, dan juga sebagai digital content, kita beberapa kali diminta kerjasama oleh beberapa event organizer kita untuk support artis untuk diundang di suatu acara. Dan gue pernah mengalami ketika acara wedding atau acara launching ingin mengundang seorang penyanyi, di riders dituliskan, jadi kita sebagai I.O. kita wajib membayar lagu-lagu yang dinyanyikan oleh si penyanyi tersebut ke LMKN ini. Ya. Jadi ya sekarang memang ketika kita mengundang penyanyi, kita beberapa I.O. juga kita diminta untuk membayarkan lagu yang dinyanyikan oleh si penyanyi tersebut ke LMKN ini. Oke, dan seperti mungkin kalian juga sama-sama tahu, kemarin juga ramai juga tentang kasusnya Agnes Monica yang katanya dituntut 1,5 miliar ya oleh pencipta lagunya Ari Bias karena dia menyanyikan lagu Bilang Saja di 3 tempat yang berbeda, katanya tanpa izin atau belum bayar royalti atau gimana. Kemarin lagi ramai juga Ahmad Dhani melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu dari Dewa 19 ini. Sebenarnya apa sih hak cipta lagu itu? Oke, hak cipta lagu itu terbagi menjadi 3 bagian, di mana ada yang pertama adalah mechanical right. Mechanical right itu apa? Itu adalah hak mendapatkan royalti dari produksi lagu dari beberapa media. Dan biasanya itu mungkin agak mirip dengan advance payment ya. Ketika kita minta dibikinin lagu oleh pencipta lagu, kita akan bayar kepada pencipta lagu. Untuk lagu tersebut misalnya kita buat dinyanyikan, dijadikan di album atau di jingle. Yang kedua ada performance right. Performance right itu adalah hak mendapatkan royalti dari pertunjukan yang memainkan lagu tertentu. Itu yang kayak tadi dijelaskan, itu tentang LMKN. Jika seorang penyanyi menyanyikan lagu si pencipta lagu tersebut di suatu acara konser, di acara launching dan lain-lain, dia harus membayar performance right. Dan juga ada synchronization right, di mana itu adalah hak mendapatkan royalti apabila lagu dipakai dalam film, iklan maupun video. Jadi ketika suatu iklan atau suatu film memakai background lagu tersebut, dia harus membayar kepada pencipta lagu. Ya, itu namanya synchronization right. Kira-kira seperti ini ya untuk hak cipta. Jadi kalau pesan dari gua, alangkah baiknya kita sebagai pencipta lagu, sebagai content creator, kita dan sebagai klien, kita harus sama-sama menghargai ya tentang hak cipta ini. Karena membuat lagu, membuat karya itu butuh perjuangan, itu cukup butuh effort. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama menghargai satu sama lain sehingga kita bisa bekerja sama dengan baik di dunia entertainment ini. Kira-kira seperti itu ya dari gue ya. Jadi kalau kalian mau pembahasan apa lagi yang mau dibahas di Monolog Rizky Bris, kalian komen di bawah buat kita bahas bareng-bareng atau kita bisa diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Kalian ada saran atau apa tentang konten kali ini, kalian langsung komen di bawah. Thank you banget ya udah nonton konten Monolog with Rizky Bris, dan juga kalian jangan lupa nonton konten-konten gue yang lain. Ada podcast di belakang layar, ada Mabar, masak makan bareng, tentunya pasti di YouTube channel Bris Entertainment. Thank you so much, bye-bye.